Hola, di episode potongan sinema kali ini, saya akan membahas alur cerita serial Scene from a Marriage yang tayang di HBO. Serial 5 episode ini cocok ditonton sama pasangan yang baru mau menikah dan mau bercerai. Serial ini, setiap episodenya selalu dimulai dengan suasana proses syuting, kecuali di episode 5 yang proses syutingnya itu dibuat di bagian akhir. Jadi, serial ini tuh nggak nutupin kalau memang ini tuh serial, bukan kejadian nyata. Selain episode kelima, 4 episode lainnya cuma syuting di dalam rumah saja. Dan serial ini tuh isinya cuma ngobrol aja antara dua orang pemeran utamanya. Ngobrol santai, terus berantem. Ngobrol lagi, terus berantem. Gitu aja terus. Meski begitu, serial ini bagus kok. Ngebosenin emang di awalnya, tapi terus jadi bikin kita penasaran buat ditonton sampai habis. Episode pertama serial Scene from a Marriage adalah untuk pengenalan dua karakter utama serial ini, yaitu Jonathan dan Mira. Mereka sedang diwawancara untuk penelitian mahasiswi psikologi tentang pernikahan monogami. Keduanya pun memperkenalkan siapa mereka kepada si pewawancara. Mira yang berusia 40 tahun menceritakan kalau dialah pencari nafkah utama di keluarga itu. Dia sukses dengan karirnya dan punya posisi penting di perusahaan multinasional. Sedangkan Jonathan yang berusia 41 tahun adalah seorang Yahudi yang taat. Dia dosen filsafat, sekaligus juga penulis buku, dan dia menderita asma. Asmanya ini makin parah kalau dia panik. Jonathan bertindak sebagai bapak rumah tangga. Dialah yang mengurus rumah dan anak sematawayang mereka, Ava. Sebelum menikah, keduanya telah mengenal selama 2 tahun. Mereka sampai sekarang telah menikah selama 10 tahun. Selama wawancara, Mira terlihat tak nyaman. Mira dan Jonathan berteman dengan pasangan suami istri lain yaitu Kate dan Peter. Pasangan itu menerapkan gaya hidup suami istri open relationship. Jadi baik istri maupun suaminya boleh berpacaran dengan orang lain. Setelah mereka selesai makan malam, Mira lalu mengatakan pada Jonathan kalau dia hamil. Mira ingin tahu apakah suaminya itu menginginkan punya anak lagi atau tidak. Jonathan pun setuju untuk punya anak lagi. Setelah mereka sama-sama yakin untuk memiliki anak lagi, mereka pun lalu pergi ke dokter kandungan. Tapi ternyata bukannya memeriksakan kandungan, Mira malah pilih untuk menggugurkan kandungannya itu. Pasca aborsi, 8 bulan kemudian, Mira uring-uringan dan ternyata dia berselingkuh dengan rekan kerjanya bernama Polly yang usianya baru 29 tahun. Mira bertemu dengan Polly saat acara kantor. Sudah 8 bulan Mira berselingkuh dengan Polly. Mira merasa bahagia dengan selingkuhannya itu. Jonathan kaget mendengar itu. Apalagi Mira adalah cinta sejatinya. Dia amat sangat mencintai istrinya itu. Jonathan masih berharap kalau Mira mau kembali padanya dan meninggalkan Polly. Tapi ternyata Mira malah maunya cerai dengan Jonathan. Baginya, percuma melanjutkan pernikahan karena dia sudah tidak merasakan kebahagiaan lagi. Mereka bertengkar hebat malam itu. Dan Mira pun memutuskan untuk pergi ke luar negeri bersama Polly keesokan harinya untuk urusan kantor. Setahun kemudian, setelah Mira mulai tinggal bareng dengan Polly di apartemen mewah, dan Jonathan tinggal di rumah lama mereka bersama Ava, Mira menemui Jonathan. Mereka berbicara panjang lebar tentang bagaimana kehidupan mereka setelah berpisah. Tapi mereka belum bercerai, meski sudah setahun tak bersama lagi. Putri sematawayang mereka bahkan mulai akrab dengan Polly. Mira menemui Jonathan karena dia akan ditugaskan ke kantornya di London, Inggris untuk memimpin divisi di sana. Tapi dia tak mau berpisah dengan Ava. Dia pun mengajak Jonathan dan Ava pindah ke sana. Jonathan tentu menolaknya, karena Ava sudah punya kehidupan di tempat tinggalnya sekarang ini. Mereka pun kembali bertengkar, dan meski sudah berpisah, mereka masih kangen satu sama lain. Mira pun mulai mencumbu Jonathan, tapi Jonathan minta Mira berhenti melakukannya, karena dia tak mau sakit hati lagi seperti setahun yang lalu. Dia sekarang sudah bisa move on. Mereka kembali berpisah dan baru bertemu lagi setahun kemudian
saat rumah Mira dan Jonathan akan dijual dan mereka mulai membagi barang-barang milik mereka. Sambil menunggu mobil yang akan mengangkut barang-barang itu, mereka pun ngobrol. Seperti biasa, selalu ada kemarahan dalam perbincangan mereka. Apalagi saat Jonathan bertanya kepada Mira mengapa dia belum juga menandatangani surat-surat perceraian. Padahal pasal-pasal perceraiannya itu sudah disetujui sama Mira. Terlihat sekali Mira ini sebenarnya gak mau cerai sama Jonathan. Padahal dulunya dia yang selingkuh. Mira lalu menceritakan kalau dia dipecat sama kantornya dan dia juga sudah putus sama Polly. Jonathan lalu menjawab kalau dia tak peduli akan hal itu karena dia sudah tak lagi mencintai Mira. Pokoknya dia mau Mira segera menandatangani surat perceraian mereka. Tapi Mira masih tetap tak mau. Dia malah lalu minta mereka agar kembali bersama seperti dulu karena Mira masih mencintai Jonathan. Tapi Jonathan dengan tegas menolak. Karena kesal, Jonathan lalu mau meninggalkan Mira. Tapi Mira tak mau Jonathan pergi. Mereka pun bertengkar hebat sampai saling pukul. Pada akhirnya, setelah lelah bertengkar, Mira pun menandatangani surat perceraian itu. Jonathan pun juga langsung ikut menandatangani surat itu. Dan hampir setahun kemudian lagi, Mira dan Jonathan kembali bertemu. Mereka pun lalu pergi ke rumah lama mereka yang disewakan pemilik barunya karena mereka sedang pergi berlibur. Jonathan lalu menyewa rumah itu dan mengajak Mira nostalgia di sana. Selain banyak berbicara, mereka juga banyak bercinta di rumah lama mereka. Memang, mereka sudah lama bercerai. Bahkan Jonathan sudah menikah lagi dengan Jane dan sudah memiliki putra berusia 8 bulan. Dia menutupi perselingkuhannya dengan Mira dari Jane. Tapi dia tak peduli jika Jane tahu perselingkuhannya itu dan nantinya akan marah sampai minta cerai. Jonathan cinta sama Jane, tapi dia tak bisa mencintai wanita lain sebagaimana dia dulu mencintai Mira. Bahkan Jonathan mengaku selain berselingkuh sama Mira, dia juga pernah bercinta dengan wanita lain. Jonathan yang sekarang bukanlah Jonathan pria yang baik-baik. Perceraian membuat dirinya berubah. Dirinya seperti piring yang sudah pecah. Meski disambung lagi dengan lem, tetap saja itu bukanlah piring yang utuh lagi. Serial ini tidaklah sesimpel sebagaimana yang saya ceritakan. Dialognya berat dan bisa membosankan kalau kamu tidak suka menonton orang yang banyak ngomong. Tapi percaya deh, serial ini tuh bagus banget. Acting Oscar Isaac dan Jessica Chastain keren banget. Bisa bikin kita yang menonton ikut larut dalam emosi mereka. Tontonlah serial ini sebelum kamu menikah, ketika adanya selingkuh, atau mau bercerai. Serial ini mungkin bisa jadi semacam pembimbing, ya mungkin saja. Serial ini bisa kamu tonton secara penuh di HBO. Demikian potongan sinema kali ini. Jika kamu menyukai channel ini, tolong bantu subscribe, share video ini ke teman-temanmu, berikan like, komentar, dan jangan lupa untuk menyalakan tombol notifikasinya. Sampai berjumpa di episode potongan sinema lainnya. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Sampai jumpa. Bye. Okay, let's cut. All right, we cut. Checking it.